Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 4, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi yang berjudul Experimental Research. Saya Juta Diningsari sebagai moderator dan juga pemateri 1, dan rekan saya Anas Fitria sebagai pemateri 2. Oke, next. Apa itu penelitian eksperimental? Menurut ALSA 2004, hakikat penelitian eksperimen adalah meneliti pengaruh perlakuan terhadap perilaku yang timbul sebagai akibat perlakuan berdasarkan definisi tersebut. Berdasarkan definisi tersebut, dapat dipahami bahwa penelitian eksperimen adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemberian suatu treatment atau perlakuan terhadap subjek penelitian. Next. Tujuan dari penelitian eksperimental. Tujuan umum penelitian eksperimen adalah untuk meneliti pengaruh dari suatu perlakuan tertentu terhadap gejala suatu kelompok tertentu dibanding dengan kelompok lain yang menggunakan perlakuan yang berbeda. Misalnya, suatu eksperimen dalam bidang pendidikan dimaksudkan untuk menilai atau membuktikan pengaruh perlakuan pendidikan, pembelajaran dengan metode problem solving terhadap prestasi belajar dan kemampuan komunikasi matematika pada siswa SMP, atau untuk menguji hipotesis tentang ada tidaknya pengaruh perlakuan tersebut jika dibandingkan dengan metode konvensional. Next. Syarat dari penelitian eksperimental. Menurut Wilhelm Wundt dalam ALSA 2004 mengemukakan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian eksperimental, yaitu yang pertama, peneliti harus dapat menentukan secara sengaja kapan dan di mana ia akan melakukan penelitian. Yang kedua, penelitian terhadap hal yang sama harus dapat diulang dalam kondisi yang sama. Yang ketiga, peneliti harus dapat memanipulasi, mengubah, mengontrol variabel yang diteliti sesuai dengan yang dikehendakinya. Dan yang terakhir, diperlukan kelompok pembanding atau control group selain kelompok yang diberikan perlakuan atau experimental group. Next. Langkah-langkah penelitian eksperimental. Langkah-langkah dalam penelitian eksperimen pada dasarnya hampir sama dengan penelitian lainnya. Menurut Gay 1982 dalam Nur Syaidah 2012, langkah-langkah dalam penelitian eksperimen yang perlu ditekankan adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya permasalahan yang signifikan untuk diteliti. Yang kedua, pemilihan subjek yang cukup untuk dibagi dalam kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Yang ketiga, pembuatan atau pengembangan instrumen. Yang keempat, pemilihan desain penelitian. Yang kelima, eksekusi prosedur. Yang keenam, melakukan analisis data. Dan yang terakhir, memformulasikan simpulan. Next. Variabel dalam penelitian eksperimen. Menurut Ahyan 2012, jenis variabel yang terkait dengan penelitian eksperimen yaitu yang pertama variabel bebas, independent variable, dan variabel terikat yaitu dependent variable. Variabel bebas merupakan variabel atau kondisi yang dimanipulasi oleh peneliti untuk menerangkan hubungannya dengan fenomena yang diobservasi. Sedangkan variabel terikat merupakan variabel atau kondisi yang mengalami perubahan ketika peneliti mengganti variabel bebas. Yang kedua, variabel organismik atau variabel atribut. Variabel ini tidak dapat diubah atau dimanipulasi oleh peneliti, seperti variabel bebas, umur, jenis kelamin, suku, dan lainnya yang sejenis. Dan yang terakhir yaitu variabel imbuhan. Variabel imbuhan adalah variabel yang tidak dapat dikontrol, yakni variabel yang tidak dapat dimanipulasi oleh peneliti, tetapi mempunyai pengaruh yang berarti pada variabel terikat, seperti variabel antusias guru, usianya, tingkat sosial ekonominya, dan lain sebagainya. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Anas. Untuk Anas, saya persilakan. Oke, selanjutnya bentuk desain eksperimen. Yang pertama, pre-experimental design. Yang kedua, true experimental design. Yang ketiga, factorial design. Dan yang terakhir adalah quasi-experimental design. Yang pertama, pre-experimental design merupakan desain yang belum sungguh-sungguh karena masih terdapat variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap terbentuknya variabel terikat. Ada beberapa bentuk pre-experimental design, yaitu yang pertama, one-shot case study, yang kedua, one-group pre-test, post-test design, dan yang terakhir adalah intake group comparison. Yang kedua,
Through experimental design. Dalam desain ini, peneliti dapat mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Ciri dari desain ini adalah sampel yang digunakan dalam kelompok eksperimen merupakan kelompok kontrol, dipilih secara acak. Ada dua bentuk desain, yaitu yang pertama post-test only control design, yang kedua pre-test group design. Yang ketiga, factorial design. Desain faktorial merupakan modifikasi dari true experimental design, yaitu dengan memperhatikan kemungkinan adanya variabel moderator yang mempengaruhi perlakuan variabel bebas terhadap hasil atau variabel terikat. Yang keempat, quasi experimental design. Desain ini merupakan pengembangan dari true experimental design yang sulit dilaksanakan. Desain ini mempunyai kelompok kontrol, akan tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Ada dua bentuk desain, yaitu yang pertama time series design, yang kedua non-equivalent control group design. Selanjutnya, validitas penelitian eksperimen. Kata validitas dapat diterima atau absah. Istilah ini mengandung pengertian bahwa sesuatu yang dinyatakan valid atau absah berarti telah sesuai dengan kebenaran yang diharapkan sehingga dapat diterima dalam suatu kriteria tertentu. Menurut Yatim Rianto dalam Zuriyah tahun 2006, ada dua jenis validitas eksperimen, yaitu validitas internal dan validitas eksternal. Oke, terima kasih Anas atas penjelasan materinya. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya, kami akan membuka sesi tanya-jawab dengan 2 termin. Di termin pertama ini, kami membatasi untuk 3 orang penanya. Bagi yang ingin bertanya, saya persilahkan. Izin bertanya, Juwita. Oke, Anggun, silakan. Apabila ada salah satu dari syarat penelitian eksperimental yang tidak terpenuhi, apakah itu akan mempengaruhi hasil dari penelitian? Juwita, izin bertanya. Oke, silakan. Silakan yang mau bertanya lagi. Kita ingin bertanya. Iya, silakan Hafid. Ya, mengapa metode eksperimental research disebut sebagai metode yang paling produktif saat menjawab hipotesis? Sorry Hafid, nggak kedengaran jelas. Ya, mengapa metode eksperimental research disebut sebagai metode yang paling produktif saat menjawab hipotesis? Oke, pertanyaan terakhir untuk sesi pertama. Izin bertanya. Iya, silakan. Jelaskan menurut pendapat Anda apa perbedaan variabel bebas dan variabel terikat dan sebutkan apa saja hubungan dari variabel tersebut. Terima kasih. Oke. Beri kami waktu untuk mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Anggun. Pertanyaannya,
Jika salah satu syarat dari penelitian eksperimental tidak terpenuhi, apakah akan berpengaruh pada hasil penelitian? Tentu saja sangat berpengaruh karena dalam penelitian eksperimental, peneliti harus menyusun variabel-variabel, minimal satu hipotesis yang menyatakan hubungan sebab akibat di antara variabel-variabel yang terjadi. Variabel-variabel yang diteliti termasuk variabel bebas dan variabel terikat sudah ditentukan secara tegas oleh peneliti sejak awal penelitian. Bagaimana, Anggun? Baik, saya mengerti Anas. Terima kasih. Oke. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Hafid. Mengapa metode experimental research disebut sebagai metode yang paling produktif saat menjawab hipotesis? Menurut saya, karena jika dilakukan dengan baik, akan dapat menjawab hipotesis yang utamanya berkaitan dengan hubungan sebab dan akibat. Oleh karena itu, penelitian yang sering dilakukan oleh peneliti dalam dunia pendidikan adalah penelitian eksperimen. Bagaimana, Hafid? Apakah sudah terjawab? Baik, terima kasih Bu Gita. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Hafid? Reza. Baik, terima kasih Ya, Juwita. sama-sama. Juwita ngelak. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Reza. Jelaskan menurut pendapat Anda apa perbedaan variabel bebas dan variabel terikat dan sebutkan apa saja hubungan dari variabel tersebut. Variabel bebas adalah suatu variabel yang apabila dalam suatu waktu berada bersamaan dengan variabel lain, maka diduga akan dapat berubah dalam keragamannya. Sedangkan variabel terikat adalah suatu variabel yang dapat berubah karena pengaruh variabel bebas. Hubungan dari variabel bebas dan terikat adalah yang pertama, hubungan variabel bivariat, yaitu hubungan antar dua variabel. Yang kedua, hubungan variabel multivariat, yaitu hubungan antara tiga variabel atau lebih. Dan yang terakhir adalah hubungan timbal balik, yaitu hubungan yang terjadi ketika salah satu variabel mempengaruhi variabel lainnya dan sebaliknya. Bagaimana, Reza? Reza? I think Riza has bad connection. Oke, mungkin kita lanjutkan saja ya. Apakah ada yang ingin menambahkan atau memiliki opini lain? Tidak ada, Juwit. Oke, jika tidak, maka selanjutnya kami Ya akan... ada Juwit, cuman saya tahan. Ini udah malam. Oke. Oke, maka selanjutnya kami akan membuka termen kedua hanya untuk 3 orang penanya lagi. Yang ingin bertanya kami persilahkan. Izin bertanya, Juwit. Pertanyaannya adalah, tolong berikan contoh dari penelitian variabel bebas. Terima kasih. Oke, next question. Izin bertanya, Gita, Oke. bagaimana penelitian dapat dikatakan validalitas? Oke, pertanyaan terakhir. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Pertanyaan terakhir.
I think enough, Juit. Iya, Juit, mungkin 2 doang. Oke, kalau gitu beri kami waktu ya untuk menemukan jawabannya. Iya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nelly. Pertanyaannya, bagaimana penelitian dapat dikatakan validitas? Suatu penelitian dapat dikatakan validitas yang tinggi jika penelitian tersebut menjalankan fungsi ukurnya atau memberikan hasil ukur yang tepat dan akurat sesuai dengan maksud yang dikenakannya penelitian tersebut. Bagaimana, Nelly? Baik, terima kasih Ana, sudah jelas. Oke, sama-sama. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Dita. Tolong berikan contoh dari penelitian variabel bebas. Seorang guru berkeinginan memperbandingkan jumlah siswa yang telat menggunakan baju hitam dengan seluruh siswa yang telat menggunakan warna pink. Dalam hal ini, warna baju yakni variabel bebas, meski perbedaan dalam jumlah siswa yang dikelompokkan menurut warna baju yakni variabel terikat. Bagaimana, Dita? Apakah sudah cukup jelas? Baiklah, saya sudah sangat paham. Terima kasih, Juit, atas jawabannya. Ya, sama-sama, Dita. Apakah ada yang ingin menambahkan atau memiliki opini lain? Sepertinya Juwita sudah cukup clear nih, It's clear enough, Juwita. Very good. Tepuk tangan. Okay. Okay, if not, then we'll end up our presentation today. Thank you for your nice attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.